Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Marineta Putri Pramudita dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widyasada Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2005057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi membaca bahasa Indonesia Rakam Ilmiah tentang Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana SPD MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik bahasa Indonesia Rakam Ilmiah. Bahasa Indonesia Rakam Ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk berkomunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Dan ada 6 karakteristik bahasa Indonesia Rakam Ilmiah. 1. Lugas dan jelas. 2. Objektif. 3. Cendekia. 4. Ringkas dan padat. 5. Konsisten. 6. Gagasan sebagai pangkal tolak. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bahasa Indonesia Rakam Ilmiah Kesehatan. Pertama, tindakan medis dalam kesehatan. Apakah tindakan medis itu? Tindakan medis adalah penanganan gangguan kesehatan pada seseorang yang dilakukan seorang klinisi atau dokter tidak semudah yang dibayangkan. Untuk menentukan tindakan medis, baik pemberian obat atau tindakan operasi, harus membutuhkan kecermatan dalam menegakkan diagnosis dan memastikan dengan kesesuaian indikasi tindakan medis yang harus dilakukan. Ada 5 intervensi medis berlebihan dalam dunia kesehatan Indonesia. 1. Pemberian antibiotika. Menurut penelitian US National Ambulatory Medical Care Survey pada tahun 1989, setiap tahun sekitar 84% setiap tahun setiap anak mendapatkan antibiotika. Hasil lainnya didapatkan 47,9% resep pada anak usia 0-4 tahun terdapat antibiotika. Angka tersebut menurut perhitungan banyak ahli sebenarnya sudah cukup mencemaskan. 2. Rawat inap rumah sakit. Seringkali seorang anak demam tinggi atau anak dengan kejang tetapi keadaan umumnya masih baik langsung diadviskan rawat inap di rumah sakit. Mungkin saja indikasi rawat inap di rumah sakit kasus tersebut sudah tepat, tetapi sebaliknya banyak kasus yang seharusnya yang tidak memerlukan rawat inap dipaksakan masuk rumah sakit. Kadangkala tindakan berlebihan ini bukan hanya dilakukan dokter, tetapi juga dilakukan orang tua. Karena kecemasan yang berlebihan, anak sakit demam tinggi sedikit atau muntah beberapa kali sudah memaksa dokter untuk dilakukan rawat inap. 3. Operasi amandel tonsilektomi. Operasi amandel atau tonsilektomi adalah tindakan yang paling sering dilakukan sepanjang sejarah operasi. Kontroversi tonsilektomi paling banyak dilaporkan dibandingkan operasi manapun. Tonsilektomi bila sesuai indikasi sangat perlu dan harus dilakukan. Tetapi ternyata banyak kasus operasi amandel tidak sesuai indikasi. Seringkali orang tua bingung dalam menghadapi anak yang diadviskan untuk operasi amandel atau tonsilektomi. Bingung karena seringkali terjadi perbedaan pendapat antara beberapa dokter. 4. Operasi usus buntu. Penelitian di University of Washington menunjukkan 16% operasi pemotongan usus buntu dilakukan pada pasien yang sebetulnya tidak membutuhkan. Radang usus buntu atau appendicitis memang berbahaya sehingga pada umumnya dokter tidak mau ambil resiko dan memilih secepatnya memotong bagian tubuh yang memang tidak jelas fungsinya tersebut. 5. Operasi sektion. Operasi sektion kaisaria tanpa indikasi termasuk intervensi medis yang paling sering. Berdasarkan survei global WHO yang dilakukan di 9 negara Asia pada tahun 2007 dan 2008, mencangkup Kamboja, Cina, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Cina menunjukkan angka sektio kaisaria tertinggi yaitu 46,2% dan mempunyai tindakan operasi tanpa indikasi terbesar yaitu 11,7%, sedangkan Vietnam dengan angka 1%. Contoh
Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah tentang Kesehatan yang kedua. Glaukoma dalam kesehatan. Apakah glaukoma itu? Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala. Berdasarkan gangguan yang terjadi pada sistem aliran cairan mata, glaukoma terbagi menjadi beberapa jenis, yakni 1. Glaukoma sudut terbuka. Glaukoma jenis ini merupakan kondisi yang paling banyak terjadi pada glaukoma sudut terbuka. Saluran pengalir cairan aqueous humor hanya terhambat sebagian karena trabecular meshwork mengalami gangguan. Trabecular meshwork adalah organ berupa jaring yang terletak di saluran pengaliran cairan aqueous humor. 2. Glaukoma sudut tertutup. Pada tipe ini, saluran pengalir cairan aqueous humor tertutup sepenuhnya. Glaukoma sudut tertutup akut atau yang terjadi secara tiba-tiba merupakan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan dengan segera. Contoh bahasa Indonesia Ragam Ilmiah yang ketiga. Invasif dalam kesehatan. Apakah invasif itu? Invasif merupakan suatu tindakan bedah yang lebih meminimalkan luka, sayatan, dan rasa nyeri pada pasien dengan resiko komplikasi yang lebih rendah dan masa pemulihan yang lebih singkat. Ada beberapa prosedur sebelum operasi yang perlu dipersiapkan demi kelancaran dan keberhasilan operasi seperti langkah-langkah berikut ini. 1. Periksa kesehatan sebelum operasi. Biasanya beberapa hari sebelum operasi, pasien akan diminta untuk memeriksa kesehatan, meliputi riwayat penyakit, riwayat minum obat, serta melakukan cek darah di rumah sakit. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk menunjukkan apakah pasien sudah dapat dioperasi dalam waktu dekat atau tidak. 2. Lakukan gaya hidup sehat. Sebelum melakukan bedah, sebaiknya jaga kondisi tubuh dengan tidur yang cukup. Konsumsi makanan bergizi, seimbang, serta berhenti merokok dan minum alkohol. Hal ini perlu dilakukan agar tindakan operasi dapat berjalan dengan lancar dan waktu pemulihan bisa lebih cepat. 3. Lakukan puasa sebelum operasi. Biasanya sebelum operasi, dokter akan memberitahu apakah pasien perlu melakukan puasa terlebih dahulu sebelum operasi atau tidak. Perut yang kosong akan membantu kerja bius lebih optimal selama proses pembedahan. Maka sebaiknya konsultasikan dengan detail tentang apa saja yang tak boleh dikonsumsi, kapan puasa harus dimulai, dan apakah masih perlu melanjutkan mengonsumsi obat yang sudah diresepkan sebelumnya atau tidak. 4. Lepaskan aksesoris yang ada pada tubuh Anda. Apabila Anda menggunakan aksesoris seperti kalung, cincin, anting, sebaiknya lepaskan aksesoris tersebut sebelum memasuki ruang operasi. Disarankan juga untuk tidak menggunakan riasan wajah atau cat kuku untuk mencegah infeksi bakteri atau kontaminasi dari partikel-partikel asing selama operasi berlangsung. 5. Bawalah baju ganti yang nyaman. Setelah operasi selesai dilakukan dan memasuki proses pemulihan, sebaiknya gunakan baju dan pakaian dalam yang longgar, menyerap keringat, serta mudah dilepas dan dikenakan kembali agar tetap merasa nyaman walaupun pergerakan tubuh lebih terbatas. Contoh bahasa Indonesia Ragam Ilmiah tentang kesehatan yang keempat. Kanker. Apakah kanker itu? Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Faktor yang diduga beresiko menyebabkan mutasi genetik pada sel normal dan kegagalan tubuh untuk memperbaikinya antara lain: 1. Memiliki riwayat penyakit kanker dalam. 2. Berusia di atas 65 tahun. Namun, sebagian jenis kanker lebih banyak terjadi pada anak-anak. 3. Merokok. 4.
4. Terpapar radiasi zat kimia misalnya asbes atau benzen atau sinar matahari. 5. Terinfeksi virus seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HPV. 6. Terpapar hormon dalam kadar tinggi atau jangka panjang. 7. Mengalami obesitas. 8. Kurang banyak bergerak dan tidak rutin berolahraga. 9. Menderita penyakit yang menyebabkan inflamasi kronis peradangan jangka panjang misalnya kolitis ulceratif. 10. Menurunnya sistem kekebalan tubuh misalnya akibat menderita HIV atau AIDS. Gejala kanker. Gejala yang timbul akibat kanker juga bervariasi tergantung pada jenis kanker dan organ tubuh yang terkena kanker. Beberapa gejala yang sering dialami penderita kanker adalah 1. Muncul benjolan. 2. Nyeri di salah satu bagian tubuh. 3. Pucat, lemas, dan cepat lelah. 4. Penurunan berat badan secara drastis. 5. Gangguan buang air besar atau buang air kecil. 6. Batuk kronis. 7. Demam yang terus berulang. 8. Memar dan mengalami pendarahan secara spontan. Contoh bahasa Indonesia ragam ilmiah tentang kesehatan. 5. Operasi bedah. Apakah operasi bedah itu? Operasi bedah adalah metode pengobatan yang paling sering dilakukan untuk mengobati suatu kondisi medis atau penyakit. Tapi tentu tak semua penyakit atau gangguan fungsi tubuh dapat disembuhkan dengan cara operasi. Setiap jenis prosedur bedah punya maksud, tata pelaksanaan, dan tujuan yang berbeda. 1. Kelompok operasi berdasarkan tujuan. Kelompok pertama ini menggolongkan prosedur bedah berdasarkan tujuan dari tindakan medis ini dilakukan. Pada dasarnya operasi dianggap sebagai metode pengobatan. Namun tindakan medis ini juga dapat digunakan untuk 1. Mendiagnosis. Operasi yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit tertentu seperti operasi biopsi yang sering dilakukan untuk memastikan dugaan adanya kanker padat atau tumor pada bagian tubuh tertentu. 2. Mencegah. Tak hanya mengobati, bedah dilakukan juga untuk mencegah suatu kondisi yang lebih buruk lagi. Misalnya operasi pengangkatan polip usus yang bila tak ditangani akan dapat tumbuh menjadi kanker. 3. Menghilangkan. Operasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat sejumlah jaringan dalam tubuh. Biasanya operasi jenis ini memiliki akhiran ektomi, misalnya saja mastektomi pengangkatan payudara atau histerektomi pengangkatan rahim. Yang keempat, mengembalikan. Operasi juga dilakukan untuk dapat mengembalikan suatu fungsi tubuh menjadi normal kembali. Contohnya pada rekonstruksi payudara yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan mastektomi. 5. Paliatif. Jenis operasi ini ditunjukkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh pasien yang biasanya mengalami penyakit kronis stadium akhir. 2. Kelompok operasi berdasarkan tingkat resiko. Setiap operasi bedah pasti memiliki resiko, tetapi tingkat resikonya tentu berbeda-beda. Berikut adalah pengelompokan operasi berdasarkan tingkat resikonya. 1. Bedah mayor merupakan operasi yang dilakukan di bagian tubuh seperti kepala, dada, dan perut. Salah satu contoh operasi ini adalah operasi cangkok organ, operasi tumor otak, atau operasi jantung. Pasien yang menjalani operasi ini biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk kembali pulih. 2. Bedah minor. Kebalikan dari tindakan bedah mayor, operasi ini tidak membuat pasiennya harus menunggu lama untuk pulih kembali. Bahkan dalam beberapa jenis operasi, pasien diperbolehkan pulang pada hari yang sama. Contoh operasinya seperti biopsi pada jaringan payudara. 3. Kelompok operasi berdasarkan teknik. Pembedahan itu sendiri dapat dilakukan dengan beragam teknik berbeda, tergantung dari bagian tubuh mana yang harus dioperasi dan penyakit apa yang diderita oleh pasien. Lalu apa saja teknik operasi yang ada? 1. Operasi bedah terbuka. Metode ini biasanya disebut dengan operasi konvensional, yaitu tindakan medis yang membuat suyatan pada bagian tubuh dengan menggunakan pisau khusus. Contohnya adalah operasi jantung. Dokter menganyayat bagian dada pasien dan membukanya agar organ jantung terlihat jelas. 2. Laparoskopi.
Jika sebelumnya operasi dilakukan dengan menyayat bagian tubuh, pada laparoskopi ahli bedah hanya akan menyayat sedikit dan membiarkan alat seperti selang masuk ke dalam lubang yang telah dibuat untuk mengetahui masalah yang terjadi di dalam tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.